Begawan Drona yang berhasil mengambil bola itu dengan anyaman rantingnya, menyerahkannya kepada Arjuna. Ketika orang tua ini hampir pergi, Arjuna memanggilnya. Arjuna menanyakan bagaimana hal ini dapat dilakukan. Arjuna mengatakan bahwa jika ia ingin belajar seperti itu, orang tua ini menyuruh Arjuna agar Arjuna menyerahkan ranting itu kepada kakeknya. Di ruang utama istana Hastinapura, Perdana Menteri memulai pembicaraan dengan mengatakan bahwa ada 7 hal penting yang akan dibicarakan pada pertemuan kali ini. Sang Raja segera menyela dan mengatakan bahwa topik terpenting adalah hukuman yang diberikan kepada para pangeran. Widura menyuruh yang lain untuk pergi dari ruang istana. Bisma menjelaskan mengenai problem-problem yang membuatnya menghukum para pangeran itu. Demi membuat karakter yang baik untuk para pangeran, Widura menyarankan agar para pangeran mendapatkan pendidikan. Destrarastra mengatakan bahwa maka harus ada Brahma yang mampu dan menguasai semua kitab untuk mengajar para pangeran. Tiba-tiba Arjuna datang ke ruang istana itu dengan tergopoh-gopoh dan bahkan lupa meminta izin. Arjuna meminta maaf dan menunjukkan ranting dari Begawan Drona kepada kakek Bisma. Di lapangan Bima sedang menikmati hidangannya, Yudhistira, Nakula dan Sadewa sedang berlatih yoga. Duryudana dan Dursasana mendatangi Bima dengan makanan. Dengan siasatnya Duryudana mengatakan kepada Bima bahwa mereka ingin melupakan perselisihannya dan mengajak berdamai. Duryudana mengajak Bima ke suatu tempat untuk menikmati makanan yang sudah disiapkannya. Tempat itu adalah Pramankoti. Bima dan Duryudana pergi ke Pramankoti. Begawan Drona berjalan melewati depan gerbang Hastinapura. Ia segera dipanggil oleh Bisma yang agung. Drona kemudian disambut oleh Bisma di ruangannya. Bisma mengungkapkan bahwa Hastinapura sedang mencari guru. Arjuna kemudian memberikan salam kepada Begawan Drona itu. Sang Begawan segera memberikan doa kepada Arjuna. Duryudana dan Bima sudah datang di Pramankoti. Sangkuni segera menyiapkan racun dan menyuruh pelayan untuk membawanya masuk. Duryudana mempersilakan Bima untuk segera masuk ke tempat tersebut. Sangkuni terus mengawasi aksi dari keponakannya tersebut. Duryudana benar-benar melihat makanan sebagai kelemahan Bima dan mengajak adik Yudhistira itu untuk mencicipi makanan ini sedikit. Pangeran Duryudana dan Pangeran Bima sama-sama mencicipi makanan itu. Kemudian pelayan masuk dan membawakan sebuah kir untuk Bima. Wekodara ini segera tergoda untuk mencicipi kir tersebut. Pangeran Bima curiga dengan Duryudana yang tersenyum dan menyuruh Duryudana untuk mencicipinya terlebih dahulu. Duryudana mengambilnya dengan sepucuk jarinya, namun tidak ia makan. Bima yang sudah tergoda dengan makanan itu tidak melihat kalau Duryudana sudah menjatuhkan makanan itu dan tidak memakannya. Kemudian Bima tanpa ragu memakan kir yang sudah dibubuhi racun oleh Sangkuni. Kunti merasa ia mendapat firasat yang buruk. Pangeran Sadewa mendatangi ibunya dan mengatakan bahwa ia mendapat firasat yang buruk jika ia mencari kakak Bima. Terus Dursala mengatakan bahwa ia tadi melihat Bima bersama Duryudana. Kunti menyuruh Sadewa agar bersama Arjuna mencari Bima. Di Pramankoti, Bima telah meminum kir yang sudah berisi racun oleh Raja Gandhara. Bima pusing dan sempoyongan hingga terjatuh setelah meminum kir dari Duryudana. Putra tertua Destrarastra ini bingung karena Bima terjatuh dan seolah mati. Dia menjerit sejadi-jadinya dan memanggil pamannya. Sangkuni yang mendengar jeritan keponakannya kemudian segera masuk dan mengatakan kepada Duryudana bahwa ini adalah langkah pertama untuk menjadikannya pangeran mahkota. Sangkuni menyuruh Duryudana untuk membuang tubuh Bima ke sungai Gangga. Di Hastinapura, Guru Drona menjelaskan visi misi pendidikannya kepada Raja Destrarastra. Perdana Menteri Widura mengingatkan kepada Guru Drona bahwa sang raja menginginkan bahwa Drona hanya akan mengajar pangeran dari Kuru saja. Drona memberikan syarat bahwa ketika pengajaran itu anaknya harus ikut untuk menjadi muridnya. Hal ini langsung diterima Bisma. Perdana Menteri mengatakan bahwa tidak lama lagi akan dibangun sebuah pertapaan di dekat perbatasan kerajaan Kuru dengan segala kemewahannya. Namun Guru Drona tidak menyetujui hal itu. Drona meminta agar pertapaan itu dibangun jauh dari kerajaan Hastinapura dan dibangun di tengah hutan. Hal ini tidak disetujui oleh Destrarastra. Drona mengatakan bahwa ia kesini tidak untuk mencari tempat tinggal namun mencari pangeran yang layak untuk mendapat kebaikannya. Guru Drona pamit dan segera meninggalkan ruang istana Hastinapura. Guru Kripa mengantarkan Guru Drona keluar ruang istana. Maharsi Kripa menghentikan Guru Drona dan meminta agar Drona menerima tawaran dari Hastinapura. Guru Drona mengatakan bahwa ia menitipkan kata-kata itu untuk Raja Destrarastra. Karena seorang gurulah yang memilih untuk muridnya, Drona yakin bahwa Pangeran Kurulah yang akan menjadi muridnya.
Duryudana dan Sangkuni menyeret tubuh Bima dan membawa ke pinggiran sungai Gangga. Tiba-tiba Arjuna datang dengan kudanya. Duryudana lebih cepat dan berhasil membuang tubuh Bima ke sungai Gangga sebelum Arjuna mengetahuinya. Duryudana membawa serta Bima untuk menyebarkan diri ke sungai Gangga sedangkan Sangkuni bersembunyi. Mendengar suara ada yang mencebur ke sungai, Arjuna menjadi penasaran dan mencoba melihat meskipun ia sudah tidak mengetahui apa yang terjadi. Bhisma menyuruh prajuritnya agar mencari Pangeran Bima hingga ke seluruh negeri. Kunti sedang melakukan pemujaannya kepada Dewa Siwa untuk mencari tahu kabar dari Bima. Ketika Kunti memanjatkan doanya, tiba-tiba kendi yang ditaruh di kepalanya terjatuh hingga pecah. Hal ini berarti sebuah hal yang buruk terjadi. Di ruang istana Hastinapura, Raja Destrarastra dan Bhisma bertanya mengenai Pangeran Bima kepada Pangeran Duryudana. Bhisma mendatangi Duryudana untuk menguji kejujurannya. Tiba-tiba Pangeran Sangkuni datang dengan tergopoh-gopoh. Pangeran dari Gandhara ini memberikan kabar bahwa seorang pemburu menemukan hiasan milik Pangeran Bima di sarang macan. Di kuil kerajaan, Kunti mendapat pertanda buruk dari Dewa Siwa yang membuatnya terjatuh pingsan. Anak-anaknya mendatanginya dan mencoba menenangkan ibunya. Ketika ibunya pingsan, hal ini membuat kesedihan bagi keempat saudara Bima. 13 hari kemudian, Bhisma bersedih atas kematian Bima, dirinya juga teringat kematian Pandu yang membuatnya harus bergabung. Guru Kripa mendatangi mereka berdua dan menyatakan bahwa anak-anak Brahma sudah berada di kerajaan Hastinapura. Perdana Menteri Widura mengatakan kepada semua kawan sudah saatnya untuk memberi makan anak-anak bersama sebagai wujud doa kepada Bima. Kunti tidak henti-hentinya menangis selama 13 hari ini meski Gandhari sudah mencoba menenangkannya. Di ruang utama istana Hastinapura, para Brahma dan anak-anak Brahma sudah berkumpul. Bhisma memulai acara tersebut dan para pangeran yang lainnya menghidangkan tempat makan beserta makanannya kepada para Brahmana tersebut. Sangkuni mengisyaratkan agar Duryudana ikut ambil bagian dalam menyajikan makanan itu. Di tengah-tengah para Brahma yang sedang makan itu, Duryudana heran karena ada seorang anak Brahma yang makan begitu banyak. Bahkan ketika bersama yang lain sudah kenyang makan, seorang Brahma ini masih belum selesai untuk makan. Kunti dan Arjuna masuki ruang utama istana untuk melihat langsung seorang anak Brahma yang tidak kenyang-kenyang itu. Kunti sendiri datang dan menghampiri anak Brahma yang tidak kenyang-kenyang itu. Kunti mengambil satu buah ladu di tangannya dan menyuapkannya kepada Brahma muda itu. Sang Brahma langsung merasa kenyang. Namun secara mengejutkan sang anak yang tak kenyang-kenyang itu adalah Bima setelah ia membuka penutup kepalanya. Hal ini membuat terkejut seluruh yang hadir di ruangan tersebut termasuk Sangkuni dan Duryudana. Pelaku kejahatan kepada Bima sangat ketakutan. Bima kemudian menceritakan ketika ia di sungai Gangga dirinya diselamatkan oleh seekor ular yang mematuknya hingga menetralisir racun yang ada di tubuhnya. Kemudian Raja Ular Vasuke muncul dan menemui Pangeran Bima. Raja ular itu memberikan ramuan pada Bima. Dengan ramuan itu ia tidak akan bisa diracuni lagi dan dia akan mendapat kekuatan dari 1000 ekor gajah. Raja Ular Vasuke memberikan doanya kepada Pangeran Bima. Di ruangan Bu Kunti, Bima diuji kemampuannya dengan memecahkan sebuah benda dengan tangannya. Arjuna bingung mengapa Bima masih bisa tertawa dalam keadaan seperti ini dan menanyakan apakah hatinya tidak terbakar oleh keadaan ini. Bima mengatakan bahwa dirinya lah yang akan membunuh 100 bersaudara. Yudhistira mengingatkan Bima tentang ajaran ayahnya. Kunti menyela agar Yudhistira tidak menenangkan Bima untuk hari ini. Kunti mengatakan bahwa di Hastinapura sudah tidak ada tempat lagi untuk mereka tinggal. Kunti mengajak anak-anaknya untuk ke kerajaan kakeknya di Kunti Boja. Aksi dari Kunti ini dihadang oleh Bhisma. Putra Gangga mencoba menenangkan dan memberi nasihat kepada Kunti. Bhisma meyakinkan bahwa dirinya telah mengumpulkan data-data dari mata-mata. Dirinya juga meminta Kunti agar percaya kepadanya bahwa ia akan menyelesaikan masalah ini. Bhisma datang ke ruang utama istana Hastinapura dan mengagetkan Raja Destrarastra yang tengah melamun. Raja Destrarastra segera turun dari singgasananya dan menghampiri paman Bhisma. Putra Gangga menghujani Destrarastra dengan kata-katanya yang membuat sang raja menjadi ketakutan. Raja Destrarastra meminta agar bisa memaafkan anaknya dan menjaminkan dirinya bahwa ketika saatnya nanti pangeran yang paling layak akan ia umumkan sebagai pangeran mahkota. Bhisma dengan kesabaran dan keluasan hatinya memahami apa yang dirasakan oleh Destrarastra. Bhisma memiliki keputusan mutlak. Putra Gangga ini menyuruh agar Destrarastra menjaga jaraknya dengan anaknya.
Dengan kata lain, Bhisma menyatakan bahwa anak dari Pandu dan Destrarastra agar dikirimkan ke pendidikan guru Drona selama 12 tahun. Dalam 12 tahun itu sang raja tidak boleh menghubungi anaknya dalam bentuk apapun. Pada tengah malam, guru Drona masih terjaga di gubuknya. Tiba-tiba seorang prajurit dari Hastinapura datang membawakan surat kepada sang begawan. Surat tersebut berisi bahwa Hastinapura akan mengirimkan para pangerannya untuk mengenyam pendidikan di tempat guru Drona. Begawan Drona segera menyampaikan kabar baik ini kepada istri dan anaknya. Drona meminta maaf kepada Aswatama bahwa selama ini ia ditakdirkan miskin, namun mulai saat ini ia berjanji akan menjadikan Aswatama sebagai raja di sebuah negara melalui bantuan dari para pangeran Kuru. Sangkuni sedang berjalan-jalan di Hastinapura dikagetkan dengan adanya prajurit Gandhara di Hastinapura. Ketika ia mendekat, ia sadar bahwa yang dibawa oleh prajurit itu adalah barang-barangnya sendiri. Bhisma memanggil Sangkuni dengan kata-kata raja dari Raja Gandhara yang membuat Sangkuni heran. Putra Gangga ini menjelaskan bahwa ayah dari Sangkuni akan mundur dari kerajaannya dan menjadi pertapa, dengan hal ini untuk membuat Sangkuni naik tahta menjadi raja dari Gandhara. Pangeran Sangkuni mempertanyakan apakah Bhisma sedang mengusirnya dari Hastinapura. Putra Gangga jelaskan bahwa ini ia lakukan agar dirinya tidak memiliki kesempatan untuk mengusirnya. Dan ini demi menjaga kehormatan dari Pangeran Sangkuni itu sendiri. Bhisma mempersilahkan Sangkuni agar pergi dari Hastinapura. Meski tidak enak hati, akhirnya Sangkuni dan para prajuritnya pergi meninggalkan Hastinapura. Sangkuni sempat menengok kembali ke arah Bhisma dengan tatapan kemarahan dan balas dendam. Destrarastra di kamarnya masih terbayang-bayang dengan kata-kata dari paman Bhisma. Ia dikagetkan dengan Duryudana yang masuk dan langsung marah-marah karena ia harus berangkat ke tempat pendidikan. Destrarastra menyuruh Duryudana diam dan mengajari bahwa Duryudana harus meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk. Destrarastra mengajari banyak hal dan berpesan agar Duryudana menjadi lebih baik. Kemudian Destrarastra menyuruh agar Duryudana pergi. Di ruang utama istana Hastinapura, sedang digelar upacara pemberangkatan para pangeran untuk menuju ke tempat pendidikan. Setelah sedikit sambutan dari Bhisma yang agung, para pangeran memasuki ruang utama istana untuk meminta doa restu dari para sesepuhnya. Duryudana dan Yudhistira mewakili para pangeran untuk meminta doa restu kepada sang raja. Para pangeran yang lain mengucapkan selamat tinggal dan meminta doa kepada para ibunya. Bhisma memerintahkan kepada Destrarastra agar mengiringi keberangkatan para pangeran dengan kebahagiaan. Mereka semua akan pergi dan akan pulang kembali 12 tahun lagi sebagai seorang pemuda yang tangguh dan gigih. Ibu Ratu Kunti membuat sebuah minuman khusus untuk anak-anaknya. Kunti menyuruh Bima untuk mengulurkan tangannya sebagai yang pertama kali. Namun Bima meminta agar ibunya memberikan minuman itu kepada adik-adiknya terlebih dahulu. Setelah Nakula Sadewa dan Arjuna mendapat 1 sendok dari Ibu Ratu, Bima meminta kendi itu dan langsung diminumnya dari wadahnya. Ibu Kunti berpesan agar Bima melindungi adik-adiknya. Arjuna nampak tidak kuasa untuk berpisah dengan ibunya. Arjuna menoleh kembali kepada ibunya dan berjanji bahwa ia akan menjadi yang terbaik serta melindungi adik-adiknya. Para pangeran berangkat ke tempat pendidikannya dan meninggalkan kerajaan Hastinapura. Para pangeran berangkat dengan menggunakan kereta kuda kerajaan. Sesampainya di tempat pendidikan, para pangeran melihat-lihat suasana yang sudah disertai dengan tempat pemujaan, tempat latihan, dan tempat beristirahat. Duryudana dan Dursasana melihat sebuah tempat mewah. Mereka berdua yakin bahwa paman telah mengatur tempat untuk mereka. Adik kakak itu segera menghampiri tempat itu, namun mereka berdua terkejut karena di dalamnya ada seorang anak muda yang tidur dengan tenang. Duryudana kemudian mengambil pedang yang ada di sana. Duryudana terkejut karena pemuda itu sadar akan kehadiran Duryudana dan menarik pedangnya dengan cambuknya. Duryudana dengan politik yang sudah terlatih dengan Sangkuni, pangeran guru ini menjadikan putra guru Drona sebagai teman. Aswatama yang tertarik dengan kemewahan istana, tidak kuasa menahan keinginannya dan segera menjadi teman Duryudana. Tiba-tiba tenda bergetar dan terbang oleh kekuatan guru Drona. Guru Drona mengambil ranting yang ada di bawahnya dan melemparkannya ke arah tenda itu hingga terbakar habis. Hal ini membuat Duryudana, Dursasana dan Aswatama terkejut sekaligus tidak senang. Guru Drona dengan kemarahannya mengatakan bahwa tidak boleh ada satupun fasilitas yang disediakan di tempat pendidikannya. Aswatama membakar emas dan kain-kain sutra yang dikirim dari Hastinapura. Ibunya mempertanyakan kelakuan dari Aswatama.
Putra guru Drona itu menyatakan bahwa ia sudah berteman dengan pangeran dari Hastinapura dan dia akan menjadi raja. Bahkan Duryodhana sudah berjanji untuk mengajak ia di kerajaannya. Tiba-tiba guru Drona datang di antara Aswatthama dan ibunya. Drona mengatakan bahwa ada 4 macam bentuk persahabatan. Yang terbaik adalah di mana tujuan, kerjasama menjadi satu untuk kesejahteraan. Yang kedua adalah saat semua teman menjadi satu dan memberikan keluarga mereka, dinasti dan bangsanya. Yang ketiga adalah bisnis di mana untuk mencari keuntungan bersama. Dan yang terakhir yang terburuk di mana semua dilakukan hanya demi kesenangan saja. Kemudian Drona mempertanyakan persahabatan mana yang dipilih oleh dengan pangeran dari Kuru. Guru Drona mengingatkan bahwa Aswatthama adalah cucu dari Resi Bharadwaja dan putra dari murid Parasurama yang luar biasa. Aswatthama haruslah jadi yang terbaik. Dia punya hak untuk tahta dari Pancala. Guru Drona berjanji kepada anaknya bahwa ia akan mendapatkan anaknya sebagai raja dari Pancala. Kriti pesimis dengan kata-kata suaminya, namun Guru Drona memiliki keyakinan terhadap pengajaran dan kekuatannya. Di malam hari para pangeran anak-anak Destrarastra kesulitan untuk tidur karena tidak terbiasa dengan suasana yang seperti ini. Berbeda dengan para Pandawa yang sudah terlelap. Ketika pagi tiba Guru Drona datang dengan tongkatnya. Dirinya senang melihat kelima Pandawa sudah tidak berada di tempat tidurnya dan sudah beraktivitas. Drona mulai membangunkan para Kurawa dengan suaranya, namun Dursasana yang masih teringat suasana kerajaan justru memanggil gurunya dengan pelayan. Kemudian Drona membangunkan Dursasana dengan memukulkan tongkatnya. Guru Drona memulai pendidikannya kepada para pangeran Kuru. Pengajaran pertama adalah pengajaran untuk memanah mata burung kayu yang sudah diletakkan di cabang pohon. Guru Drona menyuruh Yudhistira untuk masuk ke depan karena ia yang tertua. Ketika Yudhistira membidikkan panahnya, gurunya menanyakan apa yang dilihat dari Yudhistira. Kakak tertua Pandawa ini menjelaskan apa yang dilihat dengan luas sekali. Sang guru memuji pola lihat dari Yudhistira dan mengatakan bahwa ini adalah salah satu kualitas dari penguasa. Tapi Yudhistira tidak bisa jadi pemanah, kemudian Guru Drona menyuruh busurnya diletakkan. Yang kedua adalah Bima. Sang guru menanyakan apa yang dilihat dari Bima. Mengatakan bahwa kakaknya telah membuat masalah untuknya dengan menunjukkan semua hal, apapun yang kakaknya lihat dia juga bisa lihat. Bima juga melihat bahwa di pohon itu ada banyak sekali buah. Sang guru mengatakan bahwa Bima bisa melihat banyak hal namun ia lupa dengan tali busurnya sendiri. Sebagai hukuman, Bima disuruh mengitari tempat ini 100 kali baru mengikat tali busurnya. Kemudian Guru Drona menyuruh Duryodhana untuk maju dan membidik sasarannya. Sang guru kembali bertanya mengenai apa yang dilihat dari muridnya. Duryodhana menjawab bahwa melihat ada burung dan cabang pohon, dengan sombongnya sang pangeran bertanya apa yang harus dia jatuhkan burungnya atau cabang pohonnya. Guru Drona menjelaskan bahwa mata burung ada di cabang pohon dan dipanah dengan cara khusus agar burungnya tidak jatuh dari pohon. Duryodhana mengatakan bahwa sebuah serangan pasti ada dampaknya, namun sang guru mengatakan bahwa muridnya itu belum bisa mengendalikan dampak tersebut. Kemudian sang guru menyuruh untuk meletakkan busurnya dan kembali ke tempat. Aswatthama dengan kesombongannya mengatakan bahwa ia terkejut karena tidak ada satupun pangeran guru yang bisa menembus mata burung itu. Dirinya pun tersenyum sombong. Kemudian Guru Drona memilih Arjuna untuk maju ke depan. Arjuna membidik sasarannya. Sang guru kembali menanyakan apa yang dilihat dari muridnya. Arjuna mengatakan bahwa ia hanya melihat mata dari burung itu saja. Sang guru menyuruh agar Arjuna melepaskan panahnya dan panah itu berhasil menembus mata burung itu tanpa menjatuhkan burung dari cabang pohonnya. Hal ini membuat Guru Drona senang dan bangga kepada muridnya. Para pangeran Hastinapura terus berlatih di tempat pendidikan dari Guru Drona. Suka duka canda tawa terjadi kepada mereka selama pengajaran itu. Guru Drona mengajari semua senjata kepada para pangeran itu. Mengenai senjata panah, Arjuna menunjukkan keunggulan dari yang lainnya. Hal ini membuat Guru Drona bangga dan menyukai Arjuna. Guru Drona mengajari para pangeran itu mengenai kerajaan dan bagaimana sikap yang harus diambil oleh para raja ketika ada musuh. Mengenai hal kenegaraan dan sikap seorang raja, Yudhistira menunjukkan keunggulan daripada pangeran yang lainnya. Duryodhana dan saudaranya mendapati sebuah rawa di dekat tempat pendidikan itu. Duryodhana menginginkan agar rawa itu menjadi tempat tidur kematian dari Pangeran Bima. Arjuna mendapat pelatihan khusus dari Guru Drona mengenai hal memanah. Di tempat yang sama, ada seseorang yang mengintai latihan Guru Drona.
Ketika hari mulai senja, Arjuna tidak melepaskan panah kepada sasarannya, karena dirinya tidak melihat sasarannya. Guru Drona memberitahu Arjuna bahwa matanya adalah kelemahannya. Seorang pejuang tangguh harus mengetahui batasan yang ia miliki. Ketika para pangeran pulang dari menggiring ternak, Aswatthama dan Duryudana mendengar seseorang yang menajamkan senjata di malam hari. Duryudana menganggap bahwa itu adalah Arjuna, karena dirinya dibebaskan tugas tersebut. Aswatthama dengan pengetahuannya mengatakan bahwa ia mampu melepaskan panah tepat sasaran meski ia hanya mendengar suaranya. Putra Guru Drona ini segera melepaskan panahnya, namun secara mengejutkan panah dari Aswatthama disambut dengan panah seseorang yang menajamkan panah tadi. Aswatthama heran mengapa orang itu bisa membalas panah hanya dengan mendengar tali busurnya. Kemudian Duryudana dan teman-temannya segera pergi meninggalkan tempat itu. Mereka heran ketika Arjuna sedang membaca pelajaran di tempat Guru Drona. Sehingga mereka yakin ada orang lain yang beraksi di hutan tersebut. Terjadi pertikaian antara Nakula Sadewa dan Dursasana ketika mengikat ternaknya. Dursasana mendorong Nakula hingga terjatuh di depan Bima. Wekodara segera marah dan melemparkan Dursasana. Duryudana segera datang dan berkelahi dengan Bima. Duryudana yang sudah menyiapkan dan mengetahui ada rawa di dekat tempat pendidikan segera arahkan Bima untuk mendekati rawa itu. Ketika mendapat kesempatan, Duryudana segera mendorong Bima hingga terpental dan terjatuh di lumpur rawa itu. Saudara-saudara Bima segera menghampirinya dan mencoba menolong Bima. Guru Drona datang melihat hal tersebut. Sang guru menyuruh tenang dan menyuruh muridnya agar mencari cara sendiri untuk mengatasinya. Arjuna berlari mengambil busurnya dan melepaskan anak panahnya ke arah ranting pohon. Meski dalam kegelapan, Arjuna mengarahkan fokusnya dan ia berhasil membuat dirinya mampu memanah dalam kegelapan. Dengan cabang pohon ini, Bima berhasil diselamatkan keluar dari rawa itu. Sang guru bangga melihat kemampuan Arjuna dalam melihat solusi masalah. Pada kesempatan latihan, Guru Drona memuji kemampuan memanah yang dimiliki oleh Arjuna. Sang guru mengatakan bahwa ia akan menjadi pemanah terbaik di dunia. Kemudian Guru Drona akan melatih Arjuna dengan senjata khusus mulai besok. Sang guru memberikan nasihat kepada Pangeran Bima dan Pangeran Duryudana agar mampu menjaga dan mengontrol emosinya. Ketika Arjuna mencabuti anak panah miliknya dari sasarannya, dirinya terkejut karena ada satu anak panah yang asing dan bukan miliknya. Melihat ada orang di semak-semak dan berlari, Arjuna segera mengejarnya. Guru Drona yang melihat Arjuna berlari, segera mengikutinya. Duryudana dan teman-temannya juga ikut mengejar gurunya. Kejar-kejaran antara Arjuna dan seseorang itu terus berlanjut hingga ke tengah hutan. Seseorang itu masuk ke gua. Arjuna memasuki gua dengan sangat waspada serta busur dan anak panah di tangannya. Arjuna dikagetkan dengan patung Guru Drona yang berdiri tegak di dalam gua itu. Kemudian orang yang dikejar Arjuna itu muncul dari belakang patung Guru Drona. Seorang pemuda itu bernama Ekalawa. Ekalawa yang mengaku bahwa ia belajar memanah dari Guru Drona. Tiba-tiba sang guru datang dan mengatakan bahwa itu bohong. Guru Drona mengatakan bahwa ia tidak pernah menerimanya sebagai muridnya. Ekalawa segera menundukkan diri dan berbaring di depan kaki Drona. Ekalawa menjelaskan bahwa ia adalah putra dari Raja suku Nisada dari hutan Magadha. Duryudana teman-temannya juga sampai di goa tersebut. Guru Drona takjub dengan patung yang dibuat oleh Ekalawa. Sang guru juga tidak menerima Ekalawa sebelum menunjukkan kemampuannya untuk menjadi muridnya. Mendengar suara anjing dari luar gua, Ekalawa segera menarik busurnya dan melepaskan 3 anak panahnya. Seekor anjing itu masuk ke goa dengan 3 anak panah di kepalanya yang membuat Guru Drona takjub. Ketika Guru Drona hampir menerima Ekalawa sebagai muridnya, ia teringat akan sumpahnya kepada Arjuna. Guru Drona mundur dan segera meninggalkan tempat tersebut. Arjuna masih terbayang-bayang dengan Ekalawa yang bisa menjadi hebat hanya dengan berlatih di depan patung Guru Drona. Arjuna belajar keras dan masih kesulitan untuk mengenai sasarannya karena dirinya sudah terganggu fokusnya. Guru Drona terus mengawasi muridnya tersebut. Guru Drona sedang dalam dilema. Siang malam Arjuna terus belajar untuk memanah dengan kedua anak panah. Guru Drona terus memantau kondisi dari muridnya ini. Yudhistira memerintahkan Arjuna agar berhenti karena sudah 2 hari 2 malam Arjuna terus berlatih tanpa istirahat. Arjuna menolak perintah kakaknya dan mengatakan bahwa ada yang kurang darinya sehingga ia tidak bisa seperti Ekalawa yang hanya di dekat patung Guru Drona. Arjuna berhasil melepaskan anak panahnya tepat pada sasarannya. Dirinya mencari gurunya untuk memberitahukan hal ini.
Duryudana mendatangi Ekalawa untuk membujuknya agar menjadi temannya. Aswatama memberikan janji kepada Ekalawa bahwa dirinya akan mendapat tempat di rumah Guru Drona. Tiba-tiba Guru Drona datang dan membenarkan kata-kata Aswatama. Guru Drona siap menerima Ekalawa sebagai muridnya dengan satu syarat sebagai sumbangannya. Ekalawa begitu senang mendengar kata-kata dari Guru Drona. Dirinya siap memberikan apapun yang diminta sang guru. Secara mengejutkan, Guru Drona meminta ibu jari tangan kanan Ekalawa. Meski diselingi dengan kebimbangan dan keraguan-raguan, Ekalawa menerima permintaan Guru Drona. Ekalawa maju ke depan Guru Drona dan mengambil belatinya. Ekalawa segera memotong ibu jari tangan kanannya hingga terputus. Guru Drona kemudian menerima Ekalawa sebagai muridnya. Namun lagi-lagi secara mengejutkan guru memberikan perintah kepada Ekalawa agar meninggalkan tanah Hastinapura dan kembali ke Magadha sekarang juga. Dengan kesetiaannya kepada sang guru, Ekalawa segera meninggalkan tanah Hastinapura dan kembali ke Magadha. Setelah mengorbankan jarinya dan mendapat perintah dari Guru Drona untuk meninggalkan daerah Kuru, Ekalawa membakar busurnya dan kemudian meninggalkan goa itu tanpa pamit. Para Kurawa juga ikut pergi, begitupun dengan Arjuna. Guru Drona yang merasa bersalah kemudian mendatangi patungnya. Drona kemudian menghancurkan patung itu dengan penuh kemarahan. Hal ini terdengar dan mengagetkan murid-muridnya. Drona menjerit emosional dengan kesedihan akan dosa-dosanya. Drona merasa bersalah karena janjinya yang akan menjadikan Arjuna pemanah terhebat di dunia, membuat ia mengorbankan Ekalawa dengan memutus ibu jarinya agar Ekalawa tidak bisa memanah lagi. Di rumah sendiri, Guru Drona masih terbayang-bayang dengan Ekalawa. Guru Drona kemudian mandi untuk membersihkan dirinya. Di pagi hari Arjuna juga terbayang-bayang dengan pengorbanan Ekalawa. Tiba-tiba Duryudana datang dan mengatakan bahwa ia membawa hadiah kepada Arjuna yang akan membuatnya senang. Hadiah tersebut berisi ibu jari dari Ekalawa. Duryudana mengatakan bahwa hal itu dilakukan Guru Drona karena ingin menjadikan Arjuna sebagai pemanah terbaik di dunia. Kemudian Arjuna pergi untuk menemui gurunya. Ketika Arjuna datang, Guru Drona langsung menyambut Arjuna dan mempersilakan Arjuna menanyakan apapun. Arjuna mempertanyakan apakah gurunya tidak yakin dengan kemampuan muridnya. Sang guru dengan bijak menjawab bahwa yang terpenting adalah seberapa yakin sang murid kepada seorang guru. Kemudian Arjuna mempertanyakan keputusan gurunya mengapa meminta hadiah tersebut dari Ekalawa. Sang guru menjawab bahwa hal itu terserah darinya. Arjuna dengan spontan mengatakan bahwa apa gunanya terkenal apabila itu membuatmu menjadi jahat. Drona menjelaskan problem yang terjadi yaitu karena Ekalawa adalah orang dari Magadha yang merupakan musuh dari kerajaan Hastinapura. Kemudian Arjuna bertanya bagaimana cara menghilangkan tuduhan yang telah diarahkan kepada Guru Drona. Sang guru dengan bijak mengatakan bahwa Arjuna harus menunjukkan dirinya bahwa ia mampu untuk menjadi yang terbaik. Duryudana mendatangi Aswatama dan meminta izin untuk pamit meninggalkan tempat pendidikan ini. Dengan permainan kata-katanya Duryudana membakar emosi Aswatama bahwa dengan adanya Arjuna membuat Aswatama tidak mampu mendapatkan segalanya. Aswatama segera meminta kepada ayahnya senjata Brahma sebelum Arjuna mendapatkan hal tersebut. Aswatama mengatakan bahwa karena perbedaan sikap Guru Drona membuat anak-anak Destrarastra akan meninggalkan tempat pendidikan ini. Dan dirinya juga tidak senang dengan perbedaan sikap ini. Guru Drona meminta Aswatama akan memberitahu teman-temannya bahwa sang guru akan mandi di sungai dan bersumpah untuk tidak memihak kepada siapapun. Di sungai Gangga Guru Drona memulai ritual mandi dan sumpahnya untuk tidak memihak kepada siapapun. Para murid yang merupakan pangeran dari Hastinapura sudah berkumpul di tepi sungai untuk melihat hal ini. Tiba-tiba ada seekor buaya yang mendekati Guru Drona. Guru Drona digigit oleh buaya tersebut, para murid menjerit dan bingung. Arjuna langsung melompat ke sungai dan berusaha melepaskan gurunya dari buaya itu dan memukulinya. Kemudian buaya itu lenyap dari pandangan dan hilang begitu saja. Setelah Guru Drona naik ke daratan, ia mengatakan bahwa jika ingin berhenti dari pendidikan dirinya sudah mengizinkannya. Sang guru memberikan nasihat-nasihat kepada para pangeran Hastinapura ini. Guru Drona mengatakan bahwa Arjuna adalah murid terbaik pada pendidikan Guru Drona. Dan oleh karena itu ia akan menjadi pemanah terbaik di dunia.